ada ya sudah diberikan sekarang untuk diskusi. Sekarang ada dua, ada case based approach, pendekatan kasus, dan pendekatan berbasis masalah. Ya, gitu yang mana? Yang satu kita bisa berdiskusi, semuanya kita bisa berdiskusi dengan dan supaya kita bermanfaat apa yang telah dipelajari melalui Pak Mudane atau saya sebagai pengantarnya sedikit. Sebenarnya bagian saya belum gitu ya nanti pada lebih kepada berbasis budayanya gitu ya, pendidikan berbasis budaya atau antropologi. Ya, mungkin nanti siapa yang mau menjadi moderator, mungkin Gung Eka. Prof. Ya, bagaimana Korti kelas E? Ya, Korti kelas E, Pak Yos sudah hadir, dia. Korti kelas A, Pak Yos. Kelas A, Prof. Kelas A. Sudah hadir, Pak Yos. Gimana? Ya, Prof. Sudah, Prof. Sudah masih kuat ini? Harus kuat, Prof. Harus kuat itu. Nah, itu sesuai permintaan Pak Yos. Jadi sebentar menjadi leading sektornya. Saya hanya pendengar sebentar. Itu ada case base ya, berbasis kasus. Ada kasus seperti itu. Silakan diskusikan ada aja. Coba bisa Bapak nanti lihat itu ya. Nah, nanti Pak Yos kelas A mendiskusikan kasus pertama. Mungkin tinggal waktunya kita harus bagi nanti Bung Eka, karena waktu kita ada 1,5 jam lah katakanlah begitu. Setengah jam maksudnya, kelas. Sorry, ya? Maksudnya di breakout room atau gimana? Apa? Gimana? Teknisnya bagaimana nih, Prof? Ya silakan. Itu kan Bapak sebagai moderatornya gitu ya. Mengundang teman-teman dari kelas A maupun kelas E tentang ada kasus. Ntar itu kan ada kasusnya. Kita bacakan. Sepakat dulu Pak Yos, bisa jadi membantu jadi moderator. Siap, Yos Prof. Jadi moderator ya, untuk kasus. Ya, mohon maaf ini masih 24 Prof yang join masih kurang ini, Prof. Ya enggak apa-apa. Kita sambil menunggu mungkin masih di jalan, masih ngopi, masih gitu ya. Ya. Nah, jadi ini kita mencoba membuka apakah yang telah disampaikan yang lalu itu masuk tidak ya. Jadi sedangkan kelas E nanti Gong Eka atau siapa yang mungkin ditunjuk boleh, yaitu Pak Bude atau siapa mungkin perlu ibu-ibu ditampilkan gitu supaya lebih bergairah begitu gitu. Kalau ada suara ibu. Saya juga menuju ibu-ibu Pak Prof. Ya. Oh gitu. Waduh. Iya dok. Ya ini jadi emansisasi ya nak. Iya. Ya. Jadi nanti problem base kita menggunakan berbagai approach pendekatan perkuliahan itu jadi satu case base kasus ya supaya lebih mantap gitu ya. Kira-kira paham siapa yang ditunjuk? Nah, saya menunjuk Ibu Retno. Bu Retno, mana Bu Retno? Indriaswuri. Ya ini ya, pembicara yang terkenal ini. Ya, terkenal apa Pak Yos nih? Di seluruh provinsi Bali. Ya, yang penting sudah terkenal, yang penting dikerjain saya, Prof. Ya. Ya, ini apa ini Pak Yos nanti saya Pak Yos? Ya, jadi moderator. Jadi moderator. Ya. Supaya diskusi kita gayeng apa yang harus didiskusikan sebenarnya kan ditunjukkan oleh Gung Eka. Sedangkan yang kelas E siapa, Gung? Kelas E yang tunjuk Bu Ida ya, Bu ya. Bu Ida Ermiana. Halo Bu Ida. Moderatornya. Halo Bu Ida. Bu Ida. Oke, Prof. Siap. Bu Ida. Ya, itu Bu Ida itu dengan senyum yang manis, dengan khas Lombok gitu kan akan membuat bergairah semua bangkit ya enggak? Iya. Masya Allah. Iya, Prof. Siap. Ya. Nah, nanti 30 menit lagi itu makanya diatur Bu. Ya, jangan semuanya didominasi oleh Pak Yos atau Pak Bude dan sebagainya. Ya, kalau bisa semuanya lah berbicara. Tapi bagaimana karena waktu yang terbatas. Walaupun selesai tidak selesai, nah itu nanti dijadikan PR
untuk apa ya. Nah, mudah-mudahan itu akan menginspirasi untuk penulisan disertasinya gitu. Ya. Karena yang kedua, nah boleh ditunjukkan ke Gom anunya slide-nya yang pertama. Nanti saya 30 menit yang terakhir saya baru berbicara secara teoritik gitu ya. Ya. Kira-kira setuju Pak Yos? Siap. Ya, itu case based approach. Nah, ini ada kasus, nanti Bu Retno bisa baca itu Bu Retno? Bisa, Prof. Ya, coba baca keras-keras. Oke. Case based approach. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak ditampik di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Akhir 2020, di salah satu SD Negeri Pati, seorang ibu guru kelas 4 menghukum murid-murid yang tidak mengerjakan PR dengan menusukkan paku yang dipanaskan ke tangan siswa. Di Surabaya, seorang guru olahraga itu ya Prof, itu olahraga. Olahraga menghukum lari seorang siswa yang terlambat datang beberapa kali putaran. Tapi karena fisiknya lemah, pelajar tersebut tewas. Dalam periode yang tidak berselang lama, seorang guru SD Lubuk Gaung Berkalis Riau menghukum muridnya dengan lari keliling lapangan dalam kondisi telanjang bulat. Bulan Maret 2021 yang lalu, terjadi pula seorang pembina pramuka bertindak asusila terhadap siswinya saat acara camping. Selain tersebut di atas, banyak lagi kasus kekerasan pendidikan masih melembari wajah pendidikan kita. Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisis bisa diajukan. Pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Terima kasih, waduh ini Ibu cocok sudah menjadi tadi ditunjuk oleh Pak Yos itu memang tepat. Nah ini ada kasus, namanya kasus kan khusus itu tentang tindak kekerasan. Nah, lalu tolong diskusikan siapa nanti Ibu Retno yang mengatur. Coba di bawahnya, Gong. Nah diminta sekarang. Silakan berbicara, mari berdiskusi ya. Ini ngomongnya bukan mari berdiskusi, Selamat malam teman-teman. Jangan diskusi. Selamat malam. Ya, silakan Bu. Di hari yang bergairah ini, mari kita berdiskusi secara filosofis, teoritis, yuridis, dan empiris menggunakan pendekatan filosofis, misalnya behavioralisme, perennialisme, dan pendekatan teoritis sosiologis, misalnya masyarakat agrikultur, masyarakat modern, pendekatan yuridis, misalnya Undang-Undang Dasar 45 ataupun Merdeka Belajar, pendekatan empiris, kajian 3 tahun terakhir dalam jurnal penelitian terakreditasi dan terindeks. Ya, maksudnya boleh sebentar dulu. Betul. Teman-teman sabar ya Bu Retno. Jadi kalau nanti berbicarakan tentang kasus di atas, mau apakah tidak menghukum itu, kalau dilihat dari pendekatan filosofis, misalnya aliran filsafat behaviorisme, ya itu mungkin dibenarkan, tetapi dari aliran perennialisme misalnya itu tidak benar. Begitulah caranya bicara ya, enggak? Jangan mumpung-mumpung ketahuan. Iya, Prof. Ya, kalau dia menggunakan pendekatan secara teoritis itu misalnya, ini kan tentang struktur masyarakat agrikultur, masyarakat petani gitu, budaya petani sangat berbeda dengan masyarakat modern. Coba didiskusikan gitu. Dulu ya mungkin masyarakat
agrikultur benar aja dihukum seperti itu. Tapi sekarang ini kan bukan lagi itu loh maksudnya. Nah, pendekatan yuridis berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kita punya itu undang-undang lah. Atau HAM, jadi dari hak asasi manusia, mungkin itu melanggar. Ya dulu mungkin sampai sekarang dengan apa yang disebut dengan merdeka belajar, ya, yang diatur dalam Permendikbud. Atau pendekatan dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, inilah yang mau didiskusikan selama 30 menit. Makanya kita coba dulu. Mudah-mudahan mungkin tidak semuanya akan dapat giliran. Ya, Bu Retno, silakan. Diulang, Prof ya. Kita mulai dari sekarang. Oke. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan berdiskusi dengan adanya kasus tindak kekerasan yang sudah diambil sebagai contoh. Bagaimana kita melihat dengan pendekatan filosofisnya? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pendapatnya terhadap kasus tindak kekerasan tersebut dilihat dari behavioralisme atau bagaimana pandangan Bapak Ibu menurut melihat ketajaman kasus tersebut. Silakan Bapak dan Ibu, waktu saya persilahkan. Saya akan ngambil. Bu Retno, waktu jangan dipersilahkan, orangnya yang dipersilahkan. Iya, Bu Retno mempersilahkan waktu, tidak akan ada yang datang. Dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk mengajukan dalam diskusi ini. Saya sebentar Bapak Dewa. Saya akan dua orang terlebih dahulu ya untuk membahas pendekatan yang akan kita kerjakan di dalam kasus tersebut. Oke, siapa lagi selain Pak Dewa? Saya kasih atau belum ada? Saya Bu, kalau bisa. Oke, kita ini kan Pak Dewa Muku dulu, kemudian Pak Hamdiah. Pak Dewa Muku, waktunya saya persilahkan. Oh, lagi waktunya dipersilakan. Oh ya, mau waktu. Wah, grogi saya, Prof. Silakan Pak Dewa Muku. Santai saja. Semua Bu Retno, semua Prof. Nah, saya akan melihat dari yang saya pahami ya. Tidak boleh, masyarakat. Pak Dewa Muku, jangan dari yang saya pahami, dari pendekatan mana, filosofis? Yang saya paham ini pendekatan teoritis sosiologis. Oke, gitu dong. Oke, sekarang ya. Jangan saya pahami gitu. Saya gorok nanti. Ini, kalau masyarakat agrikultur itu kan cenderung dengan kenyamanan gitu ya. Jadi setiap melihat kasus guru menghukum murid, itu kalau saya dari sisi memahami masyarakat agrikultur, walaupun kita modern sekarang, tetapi ini kan kondisi yang ada secara mental masih terasa agriculture-nya gitu kira-kira ya, sehingga untuk meraih sesuatu yang lebih baik di mata guru itu harus ada sebuah proses yang menghukum. Memang kalau lebih ini ya jadi salah gitu. Tetapi ada juga sisi pembenaran gitu. Ada juga sisi maksud baik dari sang guru karena dia ingin muridnya itu lebih disiplin paling tidak ya, lebih maju juga atau lebih memahami gitu. Ya. Nah, sehingga harapan itu saat mendapatkan sang murid itu dia tidak mau melakukan seperti yang diharapkan, sehingga terjadi tanpa sadar perlu diberikan punishment, itu pemikiran sang guru saya yakin, sehingga dia lakukan itu tapi tidak terkontrol sehingga jadi sesuatu tindakan kekerasan ya. Jadi tidak sepenuhnya sang guru ini salah ya, ada dasarnya ya, walaupun jika kita lihat dia lewat menghukumnya sampai ke fisik dan apalagi korban, yaitu tentunya ya salah kalau dari poin itu gitu. Jadi menurut saya kondisi kita antara agriculture dan
modern, memang secara massa seperti modern, tetapi realitas yang ada masih banyak sikap-sikap yang cenderung masih kemalasan, tidak mau maju, gitu, yang perlu diberikan pendekatan punishment. Ya, tentu perlu dikontrol, jangan sampai lewat. Walaupun konsep yang ada itu memberikan reward, itu jauh lebih memberikan dampak besar dalam proses improvement pada seseorang. Gitu. Ya, tapi sekali lagi kesimpulan yang saya lihat, karena kondisi kita antara agriculture dan modern itu masih nggak, ya berimbang lah, nggak begitu. Ya, saya kira tidak sepenuhnya guru ini salah. Ya, jadi ada alasan di balik itu. Walaupun kalau kita lihat dari sisi lewat kerasnya sampai ke fisik, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi ada pertimbangan lain. Saya kira gitu, Bu Retno. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dewa. Saya persilahkan Pak Lalu. Jangan dulu mempersilahkan, kira-kira yang disampaikan oleh sebagai moderator itu apa sih? Oh iya Pak. Saya kira dua langsung saya ini. Ini kan pendekatan teoritis. Benar enggak kira-kira? Pendekatan teoritis masyarakat agrikultur yaitu menggunakan teori, ya lebih banyak menggunakan teori yang oleh Skinner atau Thorndike. Jadi reward and punishment. Ya, dari reward and punishment gitu ya. Jadi teori operant conditioning teori, karena itu ya kalau belajar teorinya di situ ya. Yeah. Silakan ya. Terima kasih Pak Dewa dari bukan sepintas Pak, nanti salah lagi. Dari penuturan tadi bahwa itu ada tidak semua guru itu salah dalam menghukum murid, tetapi tidak sampai, yang saya tangkap adalah tidak sampai kelewatan. Nah, di situ Bapak tadi menekankan dalam masyarakat kuno, ajaran kuno ya, agrikultur dan perbedaan dengan masyarakat modern sekarang. Nah, yang saya tangkap tadi bahwa sebenarnya hukuman itu ada yang bersifat reward. Jadi punishment-nya itu tidak harus seperti itu. Tapi guru juga tidak bisa dipersalahkan dengan melihat apa sih sebenarnya murid yang dikerjakan, salah dari murid tersebut, tetapi tidak terlewatkan, tidak menghukum terlalu kelewatan. Seperti itu nggih Pak Dewa Mukung nggih. Nah, tadi ada reward, berarti kalau reward nike masuk ke pendekatan filosofis nggih Pak nggih. Nike ada operant kondisional ya, di mana ada teorinya bahwa jika kamu bisa bisa menetralisasi atau kamu lebih baik, hukuman itu akan menjadi suatu hadiah. Jadi dia akan lebih masuk ke pendekatan filosofis dengan Pak? Dengan sistemnya hadiah. Jadi kalau menghukum itu diganti dengan suatu tindakan yang positif, itu akan menghasilkan murid menjadi lebih baik. Mungkin yang saya tangkap dengan reward seperti ini ke Pak Dewa Mukung ya. Untuk selanjutnya boleh nih ke Prof. Itu tadi yang saya tangkap dengan Nike. Pak Dewa. Sedikit yang saya maksud bukan begitu sih, di ujung agak beda sedikit ya. Napi Nike Pak. Nah, bukan berarti yang salah itu diberi reward. Gitu. Padahal artinya untuk membuat murid itu jadi maju semua. Gitu. Fokusnya itu adalah pada yang baik untuk diberi reward, akan memberikan drive bagi yang salah untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi bukan menghukum yang salah gitu, tapi memberi reward yang baik. Itu dampaknya secara keseluruhan dari murid itu akan lebih bagus gitu daripada menghukum yang salah. Itu kira-kira. Jadi bukan berarti yang salah diberi reward. Suksuman nih Pak Dewa Muku atas penjelasannya lagi, tetapi termasuk di dalam behavioralisme nih ada istilahnya
yang dihukum dan tidak dihukum sama-sama diberi reward, Pak. Oh gitu ya. Nggih, niki Oh iya teori iya nih. iya. Makanya Oh, secara teorinya kayak apa ya, kalau anak itu mempunyai ini, pamannya lebih bagus, dia akan ditingkatkan reinforcement-nya. Jika dia mengalami kesalahan yang sudah direwardkan itu akan diambil. Pamannya dikasih stiker, tambah stikernya kalau dia berbuat baik. Pamannya kalau dia membuat kesalahan, stikernya diambil 1. Seperti ini, Pak. Oh, Nggih. Mungkin Iya. Silakan Suksuma. Bu Retno, ya. Lagi yang lainnya. Tadi Mungkin Pak Hamdian. saya lanjutkan ke Pak Hamdian. Saya beri waktu Pak Nggih 3 menit. Terima kasih. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu moderator. Yang pertama saya ingin menawarkan beberapa perspektif sebetulnya. Yang pertama saya ingin mengcapture pada sisi guru berdasarkan teori struktural fungsional, kemudian dari sisi siswa berdasarkan teori oppositional culture, teori yang dipopulerkan oleh John W. Ogbu, kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan pembelajaran yang diharapkan berdasarkan pendekatan-pendekatan yuridis. Yang pertama dari sisi guru, berdasarkan perspektif teori struktural fungsional, kita bisa memahami bahwa sekolah itu adalah institusi sosial yang diberikan mandat untuk menciptakan social order, keteraturan sosial, dengan cara membiasakan siswa di sekolah itu berperilaku disiplin. Nah, proses pendisiplinan itu kemudian diterapkan dengan cara memberikan hukuman terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Proses pemberian tindakan itu kemudian diharapkan bisa membangun semacam kebiasaan berperilaku patuh norma, yang dengan cara seperti itu diharapkan setiap individu yang keluar dari sekolah, tamat dari sekolah, diharapkan bisa menjadi bagian dari sebuah masyarakat dengan keteraturannya. Karena itu kemudian sekolah, dalam hal ini guru, berperan sebagai agen pencipta keteraturan sosial dengan memberikan punishment kepada siswa. Itu kalau kita melihatnya dari sisi struktural fungsional. Tetapi kita juga perlu melihat agar lebih fair bagaimana perspektif siswa. Kalau menggunakan teori oppositional culture theory, itu sebetulnya berasumsi bahwa ada memang siswa-siswa tertentu yang mengembangkan budaya yang berlawanan dengan tata tertib. Inilah yang kemudian disebut oleh John W. Ogbu sebagai oppositional culture theory, yaitu semacam kebiasaan berperilaku di antara sekelompok siswa yang selama ini seringkali dipersepsi negatif oleh guru dan warga sekolah yang lain. Kenapa persepsi negatif itu muncul? Karena sekelompok siswa itu seringkali dianggap melakukan tindakan-tindakan melawan disiplin karena perbedaan budaya, karena perbedaan nilai dan norma yang dianut. Nah, karena adanya perbedaan nilai dan norma yang dianut, maka kemudian siswa-siswa ini menganggap sekolah itu sebagai sesuatu yang bukan untuk mereka. Karena setiap usaha yang mereka lakukan itu seringkali dipersepsi sebagai sesuatu yang berlawanan dengan budaya, sehingga kemudian mereka mempersepsi bahwa seberapa kuat pun mereka berusaha di sekolah, mereka tetap tidak akan bisa menyamai prestasi atau capaian belajar atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh siswa-siswa yang memiliki kesesuaian budaya dengan guru. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka mengembangkan budaya oposisi, budaya perlawanan dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan norma. Nah, bisa jadi kemudian siswa-siswa yang dihukum ini adalah bagian dari kelompok-kelompok siswa itu. Dan ini juga saya kira perlu kita pertimbangkan sehingga kemudian kita tidak melulu menyalahkan siswa. Tetapi juga kita bisa melihatnya secara lebih komprehensif dengan memperhatikan dua pihak tadi. Kemudian yang terakhir dari sisi pendekatan yuridis, kalau saya tidak salah ingat,
di dalam peraturan perundang-undangan, entah itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 atau di turunan-turunannya dinyatakan bahwa pembelajaran itu dilaksanakan dengan menantang dan menyenangkan. Persoalannya kemudian adalah ketika guru menghukum menimbulkan ketidaksenangan, sehingga itu bisa jadi kemudian berdampak dalam jangka panjang, bisa membuat siswa menjadi tidak senang belajar, yang akibatnya kemudian mereka menjadi belajar itu secara terpaksa. Nah, dalam kasus ini sekali lagi saya bukan ingin menyatakan bahwa guru salah dengan melanggar prinsip pembelajaran yang ditetapkan oleh oleh sekolah. Tetapi perlu dilihat tadi yang kalimat terakhir yang saya garis bawahi betul itu adalah sesuatu dikatakan kekerasan ketika hukuman itu melebihi kapasitas, melebihi yang sepantasnya dan tidak sesuai dengan norma. Menusukkan paku yang dipanaskan ke dalam tubuh siswa itu kan jelas-jelas tindakan kriminal sebetulnya yang dilakukan oleh guru atas nama perannya sebagai pelaku agen pendisiplinan. Oleh sebab itu mungkin sekali lagi kalau bagi saya ini tidak bisa kita lihat dalam konteks sebelah gitu, guru saja atau siswa saja, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sehingga kita bisa memetakan sebetulnya konteks terjadinya kekerasan itu dalam kasus seperti apa. Kemudian yang kedua mungkin juga penting untuk memberikan parameter tindakan penghukuman oleh guru itu yang masuk kemudian ke kategori kekerasan itu yang seperti apa. Mungkin itu saja dari saya, Bu Retno. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Lalu. Oke. Wah, Terima hebat kasih. ya. Ambian hebat itu tadi. Betul-betul menusuk, benar-benar mengangkat dari teori mana ya, dari yuridis mana gitu yang ingin kita diskusikan gitu. Ya, Bu Retno. Kita masih Terima punya kasih. waktu masih ada waktu 6 menit loh gitu. Ya, 6 menit ya, Bro. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan ulang apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Lalu, yang sudah disampaikan dengan Pak Lalu, bahwa dalam pendidikan itu adalah adanya struktural fungsional di mana institusi sosial itu sudah adanya keteraturan sosial berperilaku disiplin di dalam sekolah, atau hukuman itu diberikan sesuai dengan aturan setiap individu yang sudah disetujui oleh sekolah, yang saya tangkap seperti itu. Terus adanya structural culture, bahwa ada budaya yang berlawanan menurut tadi J.B. Bush ya Pak. Lalu, nah itu adalah kebiasaan. John W. Ogbu. Oh, John W. Ogbu. Oke Pak, salah ucap Pak. Terima kasih Pak Lalu. Oke, itu di mana kebiasaan perilaku sekelompok siswa itu dianggap melakukan perlawanan atau perbedaan budaya, itu budaya melawan, di mana seorang siswa itu adanya perbedaan budaya ya. Biasanya kalau yang saya baca itu adanya istilahnya teenager, di mana teenager tersebut itu mempunyai hak bahwa saya sudah teenager, saya sudah mempunyai budaya perlawanan. Tetapi perlawanan di dalam teenager yang pernah saya baca itu tidak semuanya bernegatif ya Pak ya. Di dalam bukunya itu saya membaca itu tidak semuanya negatif. Dia hanya menunjukkan bahwa saya ini ada, seperti itu. Nah itu tidak selalu harus menyalahkan siswa. Jadi harus mengambil tindakan apa terhadap siswa yang perlawanannya itu kita ambil, kita saring antara positif dan negatif, seperti yang Pak Lalu utarakan tadi. Terus yang ketiga, adanya yuridis di tahun 2003, yuridis 20 ya, pasal 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan itu menantang dan menyenangkan. Memang benar Pak Lalu. Ya, bahwa belajar itu harus dibuat yang menyenangkan, tetapi harus ada tantangan tersendiri terhadap individu atau terhadap peserta didik. Jadi sesuatu pembelajaran akan berjalan lancar jika ada penantangan itu, dalam artian jika ada materi yang disampaikan atau apapun itu
yang bisa didiskusikan dan membuat anak-anak itu lebih untuk tertarik dalam pembelajaran. Nah, hukuman yang tadi kan tidak menyalahkan guru dan tidak menyalahkan siswa. Jadi guru salah itu perlu dilihat sesuatu yang dikatakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru itu di pihak sampai di mana. Kalau sampai dalam tindakan seperti tadi paku dan panaskan paku itu sudah melakukan tindakan kriminalitas. Nah, di situ adanya parameter tindakan hukuman. Nah, kalau di dalam konseling Nike sudah masuk alih tangan kasus. Nike masuk alih tangan kasus, Pak. Jadi kita biasanya di dalam sekolah Nike akan ada istilahnya alih tangan kasus di setiap sekolah. Jadi dia ada parameter tindakan untuk siswa sendiri ataupun untuk guru sendiri. Seperti Nike. Terima kasih Pak Lalu, itu yang bisa saya ulas balik dari pernyataan dari Pak Lalu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Waktunya tinggal 2 menit, Prof. 2 menit. Nah, inilah ini Bu Retno, terima kasih. Jadi tugas seorang moderator memoderasi, ya, tidak membahas, loh Pak, ya. Nah, sebenarnya ini yang lainnya bengong saja gitu ya. Nantilah yang lainnya gitu ya. Ini case base yang menarik gitu, yang menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran kreatif gitu ya, produktif ya. Tanpa kita mengatakan salah atau benar itu lagi. Ini satu contoh gitu ya, Pak Yos. Mengusulkan inilah contoh bagaimana mendesain kasus gitu ya, untuk memecahkan sehingga melihat. Jadi nanti ini bisa ditulis ya, kalau bisa ditulis entahkah dalam bentuk artikel ilmiah atau bahkan melakukan penelitian. Sebagai syarat seorang calon dokter kan harus pernah ikut seminar dan sebagainya. Ini salah satu contoh gitu ya, bisa diangkat dari pendekatannya seperti Pak Lalu sampaikan gitu ya. Ya terserah pakai oppositional teorinya itu dari pendekatan budaya. Jadi apakah bersifat oposisi biner atau tidak gitu ya, biner atau salah atau benar itu binary opposition ya, mungkin lebih banyak gitu. Tadi Bu Retno salah menyimpulkan barangkali teori yang digunakan itu misalnya dari classical conditioning teorinya Pavlov dikembangkan oleh Skinner menjadi stimulus response reinforcement theory, lalu dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, nanti itu memang kuno 1930-an gitu ya, dari kajian teori. Ya. Tadi Pak Dewo Muku juga keliru. Masyarakat agrikultur itu pada tadi sebentar kita berbeda dengan masyarakat modern, parameter yang berbeda. Nah, ini ada waktu kita seperti itu nanti Bu Retno jadi moderator itu biarkan hanya ulas sedikit saja, jangan menanggapi ya, jangan menanggapi. Jadi yang lainnya akan seperti itu. Lalu lemparkan pada yang lain. Bukan masalah setuju tidak setuju dari kajian mana dia ketajaman berpikir di situ. Inilah kreativitas, critical thinking yang akan muncul di tingkat mahasiswa doktor gitu ya. Berpikir kritis dari kajian mana dia melihat sesuatu persoalan gitu. Ya. Baik, ini tidak selesai, hanya contoh saja Pak Yos, maaf karena waktu. Sementara kita lanjut ke menggunakan pendekatan problem based. Jadi bagaimana pembelajaran atau perkuliahan yang berbasis masalah. Nah, ini contohnya seperti ini. Siapa komandannya? Bu Ida. Halo Bu Ida. Oke, siap Prof. Ya, sudah dibaca, bisa dibaca keras. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mulai masuk. Saya sedang sedih ini, Bu. Jangan Prof, kami butuh Prof untuk bahagia dan menularkan kebahagiaan juga pada kami. Oke, Prof. Oke, iya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita tadi sudah membahas tentang case method. Untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang problem based approach. Jadi seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Singaraja, Bali menemukan masalah yang dihadapi siswa dalam mempelajari trigonometri.
Ia menemukan dan menggolongkan masalah yang dihadapi siswa menjadi 3. Yang pertama, kesulitan menggunakan konsep perbandingan trigonometri, yaitu kesulitan dalam menyebutkan definisi sinus alfa, kotangan alfa, kosekan alfa, dan sekan alfa. Yang kedua, kesulitan menggunakan prinsip, yaitu tidak mampu memahami konsep dasar dan menggunakan prinsip sudut berelasi. Untuk yang ketiga, kesulitan memecahkan soal bentuk verbal, yaitu kesulitan dalam memahami dan memecahkan soal bentuk verbal. Secara teoretik hipotetik, masalah yang akan dihadapi siswa yaitu pemahaman konsep dasar dalam menentukan identitas trigonometri berdasarkan atas teorema Pythagoras. Kemudian ia bermaksud mengadakan penelitian agar masalah-masalah tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat. Lanjut, Pak Eka. Nah. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan mencoba mendiskusikan secara teoritis dan secara metodologis dari data yang tadi untuk kita bahas bersama. Ada beberapa hal yang akan coba kita ungkapkan atau coba kita diskusikan bersama. Di sini ada 10 poin ya yang sudah akan kita coba lihat di situ dalam perumusan latar belakang penelitian itu untuk kaedah secara teoritis dan empirisnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah yang real untuk yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari trigonometri. Untuk yang poin ketiga, itu merumuskan masalah penelitian secara sistematis sesuai dengan identifikasi masalah real tersebut. Jadi kita akan saling berurutkan semua ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan ataupun output penelitian secara umum dan khusus. Yang kelima, bagaimana merumuskan manfaat atau outcomes hasil penelitian secara teoritis dan praktis. Kemudian untuk yang keenam, bagaimana kita membatasi ruang lingkup penelitian secara terkendali. Nomor 7, bagaimana menentukan landasan teori untuk menjawab setiap atau keseluruhan masalah-masalah penelitian yang dihadapi. Kemudian yang ke-8, bagaimana kita menyeleksi hasil penelitian terdahulu dan terkini dari jurnal penelitian terindeks dan terakreditasi. 9, bagaimana kita bisa membangun kerangka berpikir agar menggambarkan konstruksi penelitian secara benar. Dan yang ke-10, bagaimana menetapkan metode penelitian seperti mulai dari desainnya, subjek atau populasi penelitian, sampel, proses pengumpulan data, sampai di tahap analisis data. Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar diskusi kita malam hari ini, saya selaku moderator mempersilahkan Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan masukan, tanggapan, ide, atau hal-hal yang terkait yang tentunya bisa kita diskusikan malam hari ini. Silahkan. Mohon Bu Ida, bagi teman-teman yang lainnya, poin yang mana mau diambil gitu, jangan di seluruhnya, Ida. Ini, ya, jangan seluruhnya. Mungkin satu, saya mau yang nomor 1 siapa gitu, karena waktu gitu ya. Singkat-singkat saja. Siap, Prof. Baik. Boleh nunjuk, Prof? Indah, jangan nunjuk, otoriter itu. Oke, siap, Prof. Moderator tidak boleh menunjuk. Oke. Iya. Maaf, Prof, grogi banget ini. Ya, grogi. Baik, Bapak Ibu silahkan fokus mau pilih di poin yang mana. Ada beberapa pilihan yang kira-kira bisa kita coba diskusikan. Yang sudah bertanya mungkin menahan diri gitu dulu, Pak Ahmad Hamdian dan Pak Muku gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak honornya nanti dikurangi gitu. Oke, siapa barangkali? Ya, jadi Prof. Ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin Gong Eka coba balik ke masalah yang dihadapi gitu ya.
Bu Mega mau nanggapin kayaknya itu, Prof. Ya, silakan. Siapa saja. Bu Ida kan komandannya sekarang kan Bu Ida. Oke, siap Prof. Silakan Bapak Ibu. Atau Pak Yanto. Halo Pak Yanto, boleh masuk? Pak Yos. Halo Bu Ida. Siap. Baik, saya akan mencoba, Bu. Saya akan mencoba, Bu. Oke. Siap, Pak Yos. Ya, supaya rame. Bu Ida, mohon maaf. Halo. Ya, baik Pak Umbu. Pak Yos, di poin yang mana yang kira-kira Poin akan... pertama. Oke. Ya, saya tentunya membuka diri bagi semua kawan-kawan mengoreksi saya bila saya salah. Jadi, bagaimana merumuskan latar belakang penelitian dan memenuhi kaidah teoritis dan empiris. Waduh, ini saya akan mencoba saja. Ini persoalannya kan di pemahaman konsep trigonometri. Iya. Berarti menurut saya ada hal yang keliru di dalam pembelajaran. Merujuk dari pendapat, dari pandangan diskusi sebelumnya tadi, itu ya, bahwa menurut undang-undang nomor berapa tadi saya lupa, nomor berapa ya Pak Lalu tadi ya Pak Lalu ya, yang pendekatan yuridis itu bahwa pembelajaran itu pasti menyenangkan, menyenangkan seperti itu. Dalam konteks matematika, saya pikir itu tepat sekali seperti itu. Nah, menurut saya ada masalah di sini, di mana siswa itu sulit untuk dapat menangkap konsep perbandingan trigonometri. Itu karena suasana pembelajaran yang dibangun di sana. Stigma yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu, di sini yang dosen matematika ataupun guru matematika, stigmanya itu kan kadang senyum aja nggak ada, gitu kan ya. Lalu kemudian guru matematika itu agak cermat dan sangat perfeksionis begitu. Nah ini cukup menjadi persoalan bagi suasana pembelajaran itu. Bahkan ada pengaruh yang begitu kuat terhadap konsep pembelajaran anak-anak menangkap konsep berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran matematika. Seperti itu. Jadi persoalan ini yang harus diangkat seperti itu. Seperti demikian Bu Ida Ermiana kurang lebihnya. Oke, baik Pak Yos. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Oh, langsung dosen matematikanya langsung muncul. Terima kasih Pak Tur, silahkan. Maafkan Pak Tur Muji ya, kalau kata-kata saya salah. Saya Bu Ida. Luar biasa Pak Yos. Oke, silahkan Pak Tur. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih ya Prof atas waktu yang diberikan dan teman-teman yang lain. Saya ingin membuat rumusan masalah nomor berapa jadi nomor 2 gitu kan. Iya, nomor 2. Rumusan masalah nomor 3, Pak. Ada nomor 3 ya. Jadi ya, nomor 3, sorry. Rumusan masalah nomor 3. Nggih. Sebenarnya 1 dan 3 mungkin ya. Pertama dulu tentang, kalau kita lihat dari latar belakangnya ini bahwa materi trigonometri ini kan problem based learning. Itu kan di awal problem based learning itu siswa diberikan permasalahan yang kontekstual, itu kuncinya gitu ya. Maaf saya tidak menceramai atau mengkuliahi Bapak Ibu, nanti dibilang saya itu apa gitu kan. Profesor. Kita sharing pendapat gitu. Di problem based learning itu kan di awal siswa diarahkan kepada masalah gitu kan. Masalahnya bagaimana? Masalah yang kontekstual. Nah, sekarang bagaimana seperti yang kemarin Bu Nopi jelaskan itu, bagaimana mengkontekstualkan trigonometri ini. Misalnya begini contohnya yang kontekstual itu, bagaimana cara menghitung tinggi gedung tanpa harus menggunakan meteran gitu kan. Kita menggunakan sudut elevasi dan jarak antara gedung dengan tempat kita berdiri, kita ukur sudutnya, maka nanti akan ketemu. Nah, ini ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia nyata.
Kemudian kalau dikaitkan dengan perbandingan trigonometri, ini kan kita tidak lepas dari sinus, kosinus, kotangen, tangen, dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana siswa itu membuat model matematika dari konteks dunia nyata ke model matematika. Misalkan ada soal cerita kayak tadi itu ya, bagaimana cara menghitung sisi miringnya, hipotenusa, bagaimana cara menghitung tinggi gedung, dan lain sebagainya. Nah, ternyata disitulah letak kesulitan pada sebagian siswa. Sebagai contoh, misalnya berapa sin 45 derajat, berapa sinus 180 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Kan di sinus kosinus kan ada sudut istimewa. Dan itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras yang di situ ada segitiga, siku-siku, begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada problem based learning, berarti kan siswa diberikan dulu permasalahan kontekstual. Nah, nanti ini khawatirnya kalau siswa tidak bisa menafsirkan masalah kontekstual itu dalam model matematika, disitulah permasalahannya. Nah, biasanya kan kalau soal kontekstual itu dia soal cerita matematis dibawa ke dalam model matematika, seperti itu. Nah, sehingga dari latar belakang seperti itu, kita bisa merumuskan permasalahan. Pertama, bagaimana kesulitan siswa dalam memahami konsep perbandingan trigonometri. Apakah dia sulit dalam menghitung sin, sudut-sudut istimewa, cos, sudut-sudut istimewa, dan seterusnya. Karena kalau kita berbicara trigonometri itu ada namanya sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut-sudut istimewa? Misalnya 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, itu namanya sudut-sudut istimewa yang bisa dicari tanpa menggunakan kalkulator, begitu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana kesulitan siswa menggunakan prinsip-prinsip itu. Atau mungkin kalau menggunakan problem based ini kan lebih mengarah kepada keterampilan proses. Jadi kalau misalnya kita menggunakan penelitian kualitatif, mungkin pertanyaannya lebih mengarah kepada bagaimana kesulitan menggunakan prinsip-prinsip yang tidak mampu dipahami oleh siswa, terutama konsep tadi sin dan cos tadi. Begini mungkin ya, kalau tangan, kotangan itu bisa dilacak dari sin dan cos, begitu ya. Kan kalau yang sederhana itu kalau sin alfa itu kan sama dengan sisi tegak dibagi sisi miring. Kalau cos itu adalah sisi datar dibagi sisi miring. Nah, tapi untuk mencari trigonometri, untuk mencari tangan itu kan bisa dieksplor melalui sin per cos, begitu dia. Yang penting intinya satu dulu, yaitu dia paham dulu tentang sinus dan kosinus. Nanti untuk memahami tangan dan kotangan itu bisa melalui investigasi matematis namanya, gitu ya. Ada istilah investigasi matematis di mana siswa bisa melakukan eksplorasi melalui sinus dan kosinus. Contohnya misalnya berapa tangan 30. Nah, kalau siswa lupa dengan tangan 30, dia bisa melakukan eksplorasi melalui sin itu sama dengan tangan itu sama dengan sinus per kosinus. Jadi tangan 30 sama dengan sin 30 per cos 30. Padahal kan siswa sudah diajarkan tentang sin 30 dan cos 30. Sehingga nanti misalkan sin 30 itu sama dengan setengah. Cos 30 itu sama setengah akar 3, sehingga menjadi 1 per akar 3 dan seterusnya, begitu. Yes. Nah, mungkin proses investigasi gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, mungkin latar belakang sedikit dengan analisis masalah yang diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tur. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menuangkan ide atau mungkin gagasan dari masalah yang sudah kita bahas tentang problem based approach ini? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Bu Ida. Moderator. Pak Bagus Ari. Bagus Ari. Baik, Bu Ida, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, Niki mungkin Tiang ingin memberikan sedikit masukan untuk di soalnya, karena dari problem based learning itu kan biasanya bersifat ill structure problem. Jadi tidak terduga biasanya masalahnya. Mungkin nanti di problem based ini bisa ditambahkan pendekatan multidisipliner yang lain mungkin, karena untuk lebih kompleksnya permasalahan siswa. Kemudian Tiang ingin menyelesaikan rumusan masalah yang nomor
dua ya, mengidentifikasi masalah real. Jadi sebenarnya dari sudut pandang saya untuk masalah real yang terjadi di problem based learning ini terkait dengan pembelajaran matematika, terkait kasus tadi yang telah disampaikan, yaitu pemahaman konsep siswa kurang karena guru belum menggali pengetahuan awal siswa dengan baik. Jadi bisa pengetahuan awal siswa atau prior knowledge siswa itu digali terlebih dahulu untuk memastikan konsep-konsep atau materi apa saja yang telah dikuasai oleh siswa. Terutama misalnya siswa terkait dengan misalnya sudut lurus, siku-siku, berseberangan, dan lain sebagainya. Jadi sebelum masuk ke sin kostan, dikuatkan terlebih dahulu pengetahuan awal siswa tentang jenis-jenis sudutnya. Kemudian masalah yang kedua adalah siswa memiliki miskonsepsi yang permanen. Hal ini bisa dilihat ketika siswa memecahkan masalah-masalah verbal yang diberikan oleh guru. Jadi konsep atau penguasaan konsep atau pemahaman siswa belum kuat karena masih terjadi miskonsepsi yang permanen. Itu saja dari Tiang, matur suksma. Oke, terima kasih Pak Ari atas masukannya. Lebih lari kepada miskonsepsi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira ingin memberikan tanggapan atau masukan? Silahkan. Izin Bu Ida, Bu moderator. Iya. Bu Depi sama siapa nggih? Bu Sniati, Bu Ida. Oh nggih, Bu Hus. Bu Hus, silahkan Bu Hus. Dilanjutkan Bu Devi ya. Oke, silahkan Bu Hus. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya ingin melihat masalah yang tadi terkait dengan adanya siswa yang memiliki kesulitan di dalam menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Ya. Kita melihat dari yang 10, yakni bagaimana menetapkan metode penelitian seperti desain, subjek, atau populasi, kemudian sampel dan juga pengumpulan data serta analisis data. Mungkin saya bisa katakanlah tadi kalau Pak Ari, Pak Ida Bagus Ari mengidentifikasi masalah yang terjadi masalah yang terjadi pada siswa, misalnya tadi mungkin membutuhkan pendekatan atau model pembelajaran tertentu yang bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini mungkin kita bisa bereksperimen, ya, misalnya dengan mengajukan penelitian yang terkait dengan bagaimana pengaruh problem based learning terhadap kemampuan terhadap pemahaman konsep perbandingan trigonometri pada siswa SMPN 1 Singaraja. Nah, tentu di sini desain yang bisa dilakukan adalah menggunakan eksperimen, jenis kuasi eksperimen, yang mana nanti akan ada kelas atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Ya. Yang menjadi subjek atau populasi penelitian tentu di sini adalah siswa SMP Negeri 1 Singaraja, ya, dan yang menjadi sampelnya adalah salah satu kelas, ya, misalnya siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Singaraja. Nah, sedangkan desainnya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita bisa memberikan pre-test dan post-test, yang mana kalau di kelas kontrol itu kita tidak akan memberikan perlakuan atau treatment, sedangkan di kelas eksperimen kita akan memberikan treatment dengan menggunakan model pembelajaran based learning ini. Nah, untuk proses pengumpulan datanya kita bisa menggunakan observasi dan juga tes, ya, karena kita mau melihat bagaimana pengaruh problem based learning ini terhadap kemampuan memahami konsep perbandingan trigonometri. Nah, sedangkan analisis datanya, karena tadi ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen,
kita bisa menggunakan uji beda atau uji T di sini untuk melihat bagaimana perbedaan hasil atau pemahaman konsep siswa yang ada di kelas eksperimen yang menggunakan treatment tadi atau yang diberikan perlakuan berupa PBL dengan kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan secara khusus. Saya kira itu saja, Bu Moderator. Baik, terima kasih Bu Husniati yang sudah memberikan masukan kepada kita terkait dengan metodologi, subjek, dan analisis data ya. Ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira ingin memberikan tanggapan, masukan, atau gagasan? Kira-kira silahkan Bu Sarifah. Ya, terima kasih Bu Ida. Saya sebenarnya ingin membahas sama dengan Bu Husniati gitu ya, cuman mungkin ide berbeda gitu ya. Bagaimana menetapkan metode penelitian, apa sih yang harus kita lakukan kalau ada masalah seperti kasus yang seperti tadi gitu. Ternyata di suatu sekolah gitu, di satu sekolah SMP 1 Singaraja ditemukan berbagai macam masalah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau pikiran saya sih bisa saja kita melakukan penelitian tindakan kelas di sana gitu. Penelitian tindakan kelas untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa di SMP 1 Singaraja itu sendiri gitu. Jadi nanti sampelnya ya siswa itu gitu, terus yang dilakukan adalah proses penelitian tindakan kelas sesuai dengan siklus yang ada di situ. Mungkin di sini diterapkan, di sana mungkin kalau misalnya menggunakan model pembelajaran tertentu, bisa saja problem based learning, nanti bisa dilihat bagaimana hasilnya, terus proses pengumpulan datanya juga sesuai dengan penelitian tindakan kelas sampai dengan analisis datanya sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Itu sih pendapat saya. Terima kasih Bu Ida, itu saja. Baik, terima kasih Bu Sarifah. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih ada waktu, kira-kira 2 atau 1 orang bisa sebelum kita kembalikan ke Prof. Ya Bu Ida, silakan, selamat malam. Bu Ida, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ida. Ada Bu Nani itu Bu Ida. Halo. Ya Bu Ida, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya terlempar terus, ini sinyalnya kurang bagus. Silahkan Bu Nani. Sama, ya. Terima kasih Bu Ida. Mungkin saya akan mencoba untuk yang kedua dan ketiga, yaitu bagaimana mengidentifikasi kedua dan masalah ketiga. real. Baik. Ya, karena saya agak kesulitan ini memisahkan antara yang kedua dan ketiga ini. Nah, yang kedua itu terkait dengan bagaimana mengidentifikasi masalah real yang dihadapi siswa dalam pembelajaran trigonometri. Kalau dilihat dari uraian masalah yang terlihat yang disampaikan oleh guru matematika di SMP Negeri 1 Singaraja ini, saya kira rumusan masalah yang real, yang terasa, yang terlihat dari siswa itu pastilah hasil belajar pada materi trigonometri itu akan menjadi rendah karena adanya kesulitan menggunakan konsep, kemudian kesulitan menggunakan prinsip, dan kesulitan memecahkan soal bentuk verbal. Nah, jadi masalah realnya itu yaitu hasil belajar siswa pada materi trigonometri itu rendah. Nah, sehingga dari dari identifikasi masalah tersebut bisa dirumuskan masalah. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Sarifah. Penelitian bisa dilaksanakan, penelitian yang bisa kita gunakan itu adalah penelitian tindakan kelas. Karena ini ingin menemukan bagaimana sih menyelesaikan masalah yang ada di kelas tersebut. Nah, sehingga rumusan masalah yang bisa kita ajukan untuk kasus tersebut yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar trigonometri pada siswa SMP Negeri 1 Singaraja. Nah, mungkin bisa nanti ditambahkan di tahun pelajaran kapan gitu, Bu Ida.
Nah, kenapa saya merumuskan masalah seperti itu? Jadi kita bisa melihat nanti di dalam PBL itu, karena di dalam PBL itu di awalnya kita memberikan masalah. Nah, kita akan tahu nanti kira-kira nanti kesulitan siswa itu apakah akan bisa teridentifikasi lagi, akan bisa terlihat dari proses PTK itu, nanti akan terlihat apakah siswa itu memang bermasalah pada tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ari, pada pengetahuan awalnya atau mungkin materi sebelumnya, atau memang masalah yang terlihat itu siswa tidak mampu untuk menemukan, kalau dalam istilah matematika, menemukan model matematika dari soal uraian atau soal cerita. Nah, sehingga nanti di saat memberikan masalah itu kita bisa langsung memberikan soal uraian, sehingga kita minta siswa untuk menemukan bagaimana model matematikanya, kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan apa, dan sampai akhirnya nanti bisa menemukan penyelesaian dari soal tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Hidayah. Jadi sekali lagi saya, kalau dari kasus ini, ya, masalah yang bisa dirumuskan itu adalah bagaimana menerapkan pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar trigonometri pada siswa SMP Negeri 1 Singaraja. Seperti itu, Bu Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nani atas masukannya. Baik, maaf Prof, waktunya udah habis ya? Masih? Ya, maksudnya waktunya sih banyak masih, tapi untuk banyak diskusi ya, Prof. ini sudah cukup. Sudah ya. Oke, baik Prof, terima kasih. Baik, ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kita malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi ada Pak Yos yang memberikan pemahaman tentang bahwa seorang guru itu harus kalau di salah satu indikator penilaian kalau di PPG Pak Yos itu adalah guru yang mempesona. Jadi gurunya apalagi ini mau ngajar trigonometri jangan sangar-sangar ya, harus ya paling enggak membuat rasa nyaman dulu untuk siswa sehingga proses pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan lebih bergairah di dalam membelajarkan trigonometri. Nah, salah satu yang ditawarkan memang di sini adalah salah satunya dengan menggunakan pendekatan problem-based learning ini. Problem-based learning ini tentunya lebih dikaitkan pada masalah-masalah yang real di lapangan yang dekat dengan kehidupan siswa-siswa di SMP 1 Singaraja. Jadi dalam masalah atau soal cerita yang bisa dibuat itu nanti bisa lebih kepada kehidupan yang sehari-hari dialami oleh siswa. Jadi misalnya Anda ketika mau berangkat dari rumah ke sekolah melewati ada 4 jalur, lebih dekat dengan jalur yang seperti apa, itu bisa diberikan contoh-contoh yang real yang bisa kira-kira lebih mengena di kehidupannya siswa seperti itu. Kemudian kalau dari ini Pak Tur juga sudah tadi sekalian saya simpulkan. Kemudian dari Pak Ari, itu memang kita sebagai seorang guru memang perlu melakukan analisis siswa, apa kebutuhan siswa kita di dalam kelas itu ada berapa gaya belajar. Jadi kita juga bisa mengetahui karakteristik awal. Ibu memberikan dengan kemampuan kalau tadi Bu Hus dengan pretest atau ada di Bu Sarifah dan Bu Nani menawarkan menggunakan metode penelitian dengan menggunakan PPK, alangkah nanti lebih baik ketika dalam pretest itu bisa diberikan sebagai kemampuan awal. Kita bisa identifikasi kemampuan awal siswa-siswi kita, mereka sampai di tahap yang mana, apa saja kesulitan yang dialami, sehingga nanti kita bisa memberikan beberapa alternatif contoh pemecahan masalah ketika kita menawarkan problem-based learning ini di dalam kelas. Kemudian ada 2 metode Bapak Ibu yang ditawarkan tadi oleh teman-teman kita. Mohon maaf Bapak Ibu,
ini tentang eksperimen dan PTK nanti bisa menjadi sebuah pilihan yang kira-kira bisa menjadi sebuah solusi kita untuk memecahkan di dalam pemahaman konsep tersebut. Nah, di dalam proses pemahaman konsep tentunya kita harus tahu dulu pembentukan konsep awal itu seperti apa, kemudian karena dalam pemahaman konsep itu kalau dalam teorinya itu bagaimana sebuah konsep itu dibentuk dulu ya. Jadi pembentukan konsepnya ini Bapak Ibu bisa memberikan semacam kemampuan awal misalnya atau memberikan materi yang sudah pernah dipahami oleh siswa, kemudian bagaimana memecahkan masalah-masalah yang real dihadapi oleh siswa, dan nanti bisa menggunakan PBL dengan yang real, betul-betul murid bisa terlibat di dalam proses pembelajaran, bisa berimajinasi secara kreatif untuk memecahkan masalah dengan yang sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, sedikit dari saya kembalikan ke Prof. Dewa, mohon masukannya Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Bu Retno tadi juga, saya minta umpan balik, balikan dari misalnya Pak Suprapta, gimana dengan model seperti ini? Kita petik kebermanfaatannya. Pak Suprapta, gimana kesannya? Ya. Setelah yang melihat jalannya kedua daripada diskusi tadi, saya kira teman-teman semua sudah bagus sekali menyampaikan pendapatnya, terutama yang pertama dari pendekatan filosofi, teoritis sosiologi, yuridis, dan empiris. Terus yang kedua juga pendekatan problem based approach-nya juga, terutama masalah trigonometri. Terus terang saya pribadi tidak begitu paham tentang trigonometri, tapi yang melihat dari teman-teman semua, terutama Bapak Ibu dosen, saya kira dengan lancar dan berbagai macam contoh-contohnya, saya sangat terkesima mendengarkan seperti yang tadi. Tapi dalam hal ini tiang pribadi sangat bagus sekali ya dalam pembelajaran pada malam hari ini, terutama dari Prof sudah memberikan kasus dan memberikan pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin seperti itu, Prof. Oke. Mungkin ada lagi Pak Suarya biasanya. Terima kasih, Prof. Ya, senang nggak sama Bu Retno atau Bu Ida? Secara jujur saya sampaikan begini, Prof. Ketika Prof memberikan kasus antara yang pertama dan yang kedua, secara jujur saya lebih paham dengan kasus yang pertama karena bersifat umum gitu ya. Ketika saya diberikan kasus yang kedua yang terkait dengan ini. Yang kedua bukan kasus, adalah masalah. Masalah. Beda kasus dengan masalah gitu. Jangan disamakan, ya. Ya. Ketika masalah yang kedua muncul, saya jadinya buntu, Prof. Buntunya karena saya jujur tidak memahami apa konteks yang dibahas, jadi saya hanya sebagai pendengar saja pada akhirnya. Tapi kalau yang tadi, di masalah pertama, sejujurnya saya ingin menyampaikan sebuah pendapat dari sisi yang lainnya. Tapi kebetulan sudah selesai perbincangan yang tadi, jadi kesempatannya masih belum ada. Itu yang menjadi pandangan saya, Prof. Secara jujurnya seperti itu. Terima kasih semuanya. Jadi bisa dari yang pertama dulu, Pak Tungguka ya. Ini kasus, jadi bedakan dengan masalah ya. Jadi sesuatu kasus yang spesifik yang terjadi tentang kekerasan ini, ya. Apa yang ingin digali dari sini diskusikan itu adalah coba yang ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Bagaimana nanti ini akan menjadi tulisan atau pemikiran atau bahkan menjadi penelitian gitu ya. Nah, tergantung teori apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Gitu. Ya, itu sebenarnya. Gitu. Nah, soal ngerti tidak ngertinya bukan begitu caranya melihat gitu ya.
Seperti ini pendekatan filosofis, filosofi aliran filsafat yang mana yang akan dipakai. Nah, di dalam materi yang saya berikan yang kedua, jadi tentang makropedagogik dan mikropedagogik itu ada nanti di situ pendekatan filosofis yang mana kita mengerti konsep dasarnya. Seperti behaviorisme, ingat behaviorisme itu ada yang klasik, ada yang modern, ada yang supramodern. Nah, kan harus digali dulu, tidak? Itu, ya. Jangan gegabah. Tadi masih ya. Nah, misalnya Dewa Muku, maksudnya kalau mau melihat dari secara teoritis, dari teori sosial, ilmu sosial, khususnya sosiologi, itu teori yang mana gitu ya? Teori mana yang harus diacu? Harus jelas gitu ya. Ini membelajarkan kita belajar kritis itu, jangan melemparkan sesuatu pendapat secara ilmiah itu tanpa ada dasar. Jangan sampai salah, ya, menyitir orang gitu, Anda akan dihukum itu salah menyitir atau mengutip menjelaskan teori tertentu gitu ya. Jadi beda ya. Ini yang saya sebenarnya ingin tanyakan ke Prof tentang perennialisme itu. Perennialisme yang sepengetahuan saya itu adalah teori terkait dengan agama sebagai bagian kerangka dasar untuk memandang kasus ini. Seperti itu ya, Prof ya? Tidak. Peren. Ya, mungkin benarnya baru 2% gitu ya. Apakah berkaitan dengan peren, Prof? Mohon dijelaskan, Prof. Ya, ini waktunya tidak ada. Nanti coba didalami. Jadi aliran perennialisme, jadi nilai-nilai luhur masa lampau yang ada itu di situ sih. Ada perbedaan antara values, nilai, norma, ya. Sudah itu ada ethics, etika, ada mores, moralitas, karakter. Nanti dilihat di situ yang terbaru, lihat perennialisme. Ya. Jangan tentang agama, tidak. Ya. Mungkin yang lama, ya barangkali. Ya. Prof, apakah berkaitan dengan parent? Asal katanya parent. Jadi ada parent. Apa parent itu? Sebagai orang tua, seperti orang tua asuh gitu. Yang lebih keliru lagi. Parent itu bahasa Inggris, parent itu orang tua, ini perennial. Ya. Ya, tidak. Coba nanti digali. Maksud kita mengajak teman-teman gitu, ya, menggali informasi yang lebih terkendali supaya benar gitu maksudnya. Ya, ini yang pertama dengan yang kedua hampir sama. Saya hanya teringat kepada kemarin Ibu Noviantari, sekarang mungkin menangis barangkali gitu. Halo Bu Novi. Ya, Prof. Nah, ini sebenarnya mengambil ada masalah yang diidentifikasi. Hanya tadi melompat-lompat. Misalnya Pak Yos, ya, lihat sebenarnya dari pertanyaan pertama itu kita harus melihat latar belakang. Ya, latar belakang penelitian ini harus menunjukkan satu alasan atau rasional, baik secara teoritik maupun secara empirik. Kenapa Anda memilih masalah ini untuk diteliti gitu? Nah, itu harus dibangun gitu ya. Sudah larinya kemana-mana masih. Penyebabnya karena salah mungkin strategi pembelajarannya, itu belum gitu ya. Yang kedua secara empiris. Anda ada penelitian terdahulu terkini yang mengidentifikasi masalah-masalah ini penting untuk dikerjakan karena dia memiliki nilai kebaharuan, itu yang dimaksud tadi. Nah, seperti kemarin Bu Noviantari, ya itu namanya baru awal kan, nggak apa-apa. Nah, itu belum banyak terjawab di dalam latar belakang. Nah, yang kedua ini yang juga belum dilakukan. Coba kembali ke masalahnya. Pada saat melakukan identifikasi masalah, ya, nomor satu,
kesulitan menggunakan konsep perbandingan. Saya tidak ngerti tentang trigonometri. Dewa nggak ngerti apa. Nggak pernah dapat belajar matematika. Waktu zaman saya tahun 65 gitu, belajarnya aljabar dan ilmu ukur gitu ya. Nggak ada matematika, nggak ngerti gitu. Nah ini tapi Pitagoras hafal ya. Rumus Pitagoras hafal sekali gitu ya. Waktu itu diajarkan. Nah ini harus diidentifikasi. Ada katanya kata guru itu, yaitu anak itu sulit ya menggunakan konsep perbandingan trigonometri, itu malah apa? Salah ketik, itu trigonometri waktu itu. Belum minum kopi, baru pulang dari Klungkung begitu, kampung. Kira-kira coba identifikasi masalahnya, apa kira-kira penyebabnya. Nah, itu tolong dicari secara teoritik maupun secara empiris. Itulah pada waktu kita mengadakan identifikasi masalah. Jelaskan di situ. Kenapa dia tidak bisa menggunakan perbandingan trigonometri? Variabel-variabel apa? Nah, ini sekarang mulai masuk. Variabel-variabel apa yang menyebabkan tidak bisa mengaplikasikannya? Nah, disitulah analisis ya, identifikasi masalah. Ya, melihat variabel-variabel itu. Konsep perbandingan trigonometri itu secara organismik, variabel organisminya, konsep trigonometrinya ada variabel organismik yang paling penting diketahui, ya. Apa itu? Nah, ini belum dilakukan tadi. Ada 23 variabel itulah. Jadi mereka kesulitan apa? Nah, intervening variabel apa ya? Atau moderator variabel apa? Apakah variabel ini disebabkan oleh strategi pembelajarannya yang kurang? Ya enggak? Kurang menarik tadi katanya kata Pak Yos itu kalau ini sulit sekali membuka mulut, kita tutup mulut gitu, senyum aja susah gitu. Apa benar itu penyebabnya? Gitu kan, mendiagnose gitu. Dan seterusnya ya. Dan juga pada identifikasi masalah ini nanti menjelaskan apa penyebabnya ya. Masalah mana yang paling salient itu yang paling menonjol dari ketiganya. Ini hanya contoh saja ini ya, ini contoh saja. Yang mana yang paling sulit atau yang mana yang merupakan pivot sentralnya, yang mana gitu ya. Yang bisa mempengaruhi yang selanjutnya. Ya, itu yang dimaksud. Nah, dari situ langsung akan menemukan ruang lingkup penelitiannya. Gitu. Saya akan batasi dari nomor 1 misalnya. Lalu baru berpikir, oh nanti saya eksperimen katanya tadi. Memakai itu kelompok jangan tadi bingung. Khusus mungkin ya pelan-pelan belajar ya. Enggak? Jadi menggunakan one static group comparison atau two control group, ya, eksperimen desain gitu, ya. Atau tadi quasi eksperimen itu tidak benar, pakai pretest post test, ada control group, salah lagi gitu. Mungkin baca Campbell dan Stanley ya. Nah disinilah kesulitan yang ada gitu. Nah apa yang ingin ditunjukkan di sini yang kita pelajari kemarin, jadi berangkat di situ banyak hal. Dari ke-10 poin itu belum jelas. Yang pertama aja belum jelas. Ya, fokusnya apa? Kalau dia menggunakan pengembangan, tadi tidak ada yang menawarkan pengembangannya. Karena diagnosis masalahnya juga belum jelas. Gitu. Lalu Ibu Novita? Bu Syarifah dengan Bu Nani. Ya kemarin kita. Bu Novi. Ya, lalu menawarkan pengembangan perangkat ya enggak? Menggunakan kearifan lokal berupa bebanten dan jajar segitiga itu ya. Nah, itu alat atau di metode penelitiannya, desain penelitiannya itu kenapa menggunakan itu, apa dasarnya gitu loh. Nah ya, ingin mengajak Anda secara tajam lihat sebuah masalah dengan masalah penelitian, Ibu jangan bingung ya. Masalah ada 3 pengertian masalah kan kemarin.
masalah adalah target of analysis, yang kedua adalah gap, yang ketiga adalah rasa illness, semacam penyakit, kekurangan, sebagainya. Yang meminta berbagai jenis penelitian yang berbeda. Nah, ini yang diajarkan di sini hari ini. Yang pertama mengajarkan kita beberapa kasus-kasus yang sekarang sedang hangat dibicarakan. Nah, salah satu bullying itu tadi, perundungan atau kadang-kadang tindakan kekerasan. Mungkin bisa diteliti di tingkatan S3, ya, yang lebih berbeda dengan tadi hanya pengaruh ini gitu ya. Itu untuk S3 gitu. Tidak ada hal yang baru gitu, novelty tadi. Tetapi bisa dipakai dasar untuk sekarang kan ada syaratnya, harus menulis banyak, menulis artikel dari awal sudah dikumpulkan, dan nanti terakhir supaya bisa ya maju disertasi harus punya penelitian yang diunggah ke yang terindeks atau terakreditasi gitu. Nah, ini kan mulai sekarang kita belajar gitu ya. Ya, mulai dari sekarang gitu, jangan terlambat dari belakang gitu. Ya. Itu yang sebenarnya ini ada yang satu lagi yang disebut dengan project based, ya, project based approach, yaitu di mana ditugasin sekarang, ya, coba buat sedikit jadi semacam sinopsis pendek tentang apa sih yang akan dikerjakan, gitu. Ya, boleh katakan sekarang project based. Coba kira-kira Pak Muku kemarin itu yang nanti akan dijadikan disertasi apa sih? Coba singkat saja, nggak usah panjang lebar ini. Gitu. Disertasinya tentang bagaimana? Ya, ini ditanya contoh aja. Contohnya aja. Ya, itu sebenarnya. Nanti bisa yang terakhir nanti ada namanya project based approach. Jadi di mana dikasih berbagai jenis proyek, apakah menulis artikel, menulis mungkin ringkasan rancangan disertasi atau melakukan penelitian awal. Ya. Nah, itu yang bisa dikumpulkan sampai nanti bisa digunakan untuk penelitian. Bapak Ibu, dengan permohonan maaf, ini sebenarnya kalau dilihat coba Pak Ago, coba dilihat di silabus kita. Silabusnya, RPS-nya. Jadi, mohon maaf, jadi kita harus mencapai itu. Nah, saya jelaskan sekarang. PS. Ada? Prof, sudah tertampil. Ya, ini. Kita ada di sini, Prof. Ya, makanya ini pertemuan sekarang adalah pertemuan yang ke-6. Ya. Nah, pertemuan yang keempat dan ketiga dari Pak Mudane harusnya membicarakan tentang esensi pendidikan, dilihat dari struktur masyarakatnya. Ya, itu yang sebenarnya mau kita kaji tadi. Struktur masyarakatnya itu mana? Tadi masyarakat agrikultur, masyarakat berbudaya petani, dengan masyarakat mungkin modern, ada yang sekarang adalah supra modern ini. Nah, itu. Yang kedua, eksistensi masalah. Yang masalah fundamental yang sekarang dihadapi siswa itu yang mendasar ke apa sebenarnya. Ya. Nah, ini ya, dan ada regulasi, peraturan perundang-undangan, ya, dari mulai undang-undang dasar pendidikan dan seterusnya diturunkan dengan permen Dikbud dan sebagainya, peraturan. Inilah yang topik. Ya. Nah, hari ini sekarang ini adalah sistem pendidikan modern dan pengembangan kurikulum. Nah, ini harusnya kita masuk ke situ. Nah, dengan contoh tadi kita bisa melihat tadi sistem pendidikan modern. Jadi kekerasan di dalam kelas sebagai institusi sosial kata Pak Lalu gitu ya. Jadi sebagai institusi sosial yang beradab gitu ya. Itu tidak bisa dilakukan dengan sistem cara itu, apalagi dengan merdeka belajar. Nah, ini sebenarnya di situ gitu, tekanan kita. Dan melalui diskusi itu diharapkan teman-teman memperdalam, ya, sehingga memahami secara kritis, ya, suatu
sistem pendidikan yang diterapkan oleh kasus-kasus tadi gitu, mungkin dia terlalu menggunakan teori ini sampai kadang-kadang reward and punishment-nya itu kan dia menggunakan punishment yang corporal punishment itu, yang ya sampai punishment yang bersifat hukuman yang sangat merugikan, dan dia bisa dituntut gitu ya. Dalam konteks yang sekarang, dulu mungkin tidak ada gitu. Dan nanti karena waktu, nanti pada bagian saya nanti ya akan ada berbagai jenis kurikulum, kajian filosofis berbagai antar negara ya. Kita akan belajar, jadi akan diskusikan, mungkin akan dibagi topik-topiknya nanti. Nah, ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-6 sekarang ya. Ya, Go. Halo. Yang kelima, Prof. Kelima. Ya. Kelima. Nah, nanti kelima apa ke-6? Kelima niki sesuai dengan agendanya. Agendanya, iya, makanya dicek itu kelima, berarti masih ada tersisa. Nanti kita akan bicarakan bagaimana pengembangan pendidikan atau sistem pendidikan yang di berbagai negara gitu, nanti kita akan bicarakan ya. Nanti Pak Mudane sebenarnya ini sudah terjadi. Terus yang lanjut ketujuh kita akan tentang ini sistem pendidikan di Indonesia dengan penjenjangan persekolahan yang dilakukan dari usia dini. Nanti siapa yang akan membicarakan, mendiskusikan. Nah, terakhir yang ke-9 itu UTS gitu. Iya, jadi lagi 2 kali ini kita bertemu sedikit melalui diskusi. Mudah-mudahan Pak Mudane bisa hadir minggu depan gitu. Nah, setelah UTS, sekarang kita akan demokratis supaya bebannya tidak terlalu banyak. Maunya apa sih gitu? Yuk kita bicarakan. Ya, apa menulis UTS-nya, menulis tadi kasus itu atau mencari kasus sendiri, ya enggak? Lalu selesaikanlah, tulislah barang, enggak usah banyak-banyak, 5 halaman lah gitu. Ya, silakan tulis pandangan Anda secara ilmiah yang didukung oleh referensi-referensi. Kalau mau begitu. Nah, tidak ada, ini dibawa pulang dari sekarang. Ya, nanti kita rumuskan. Nah, di pertemuan 10-11 kita akan membuat perbandingan filsafat pendidikan di berbagai negara. Gitu. Ada nanti kita lihat slide selanjutnya. Pak Agung, coba ini. Slide yang pertama, yang materi yang pertama ya, coba lihat. Ini karena waktu kita ini. Ampun, Prof. Ya, nah, inilah kita akan melakukan analisis kurikulum secara makro atau mikro pedagogik gitu ya. Nah, ini tambahkannya ini. Lanjut, coba lanjut. Nah, ini Nah, itu yang tadi dari atas. Nah, kita akan membahas ini mulai sekarang dipikirkan ada sekian pendidikan dalam perspektif behaviorisme gitu ya. Gimana pendidikan yang berspektif, beraliran filsafat behaviorisme. Ingat, behaviorisme bukan satu aja. Jangan hanya teorinya Pavlov gitu. Baca yang terbaru gitu ya. Pendidikan berbasis atau berspektif kognitivisme, humanisme, perennialisme. Tadi Gus Hari bilang, apa itu perennialisme? Dia cari ini sekarang ditulisin. Konstruktivisme, idealisme berbasis kompetensi, merdeka belajar. Lanjut, belum? Ada berdasarkan perspektif teori sekarang. Ada teori perubahan sosial, teori rekonstruksi sosial, teori dekonstruksi sosial, pasca modernisme, postmodernisme, pendekatan saintifik, atau teknologi informasi TI yang sekarang milenial, eklektisme gitu ya. Bagaimana kombinasi antara ini dari berbagai yang diunduh dari berbagai sumber. Lanjut. Terus lanjut. Terus lanjut dong.
Nah, ini contohnya. Misalnya dari aliran filsafat behaviorisme tadi. Nah, tadi Pak Deo Muku maupun siapa lagi yang tadi menanggapinya, Bu siapa namanya? Tadi moderatornya. Saya, Prof. Ibu Ya, Retno, itu Pak. ya. Prof. Ini harus melihat apa, kenapa rasional daripada behaviorisme lahir itu apa. Dia merupakan antitesa dari idealisme. Dan nanti seperti itulah kita melakukan analisis ya. Lanjut terus. Ini contoh-contoh saja. Terus. Nah ini kan belum mungkin dijelaskan nanti. Ini dari perubahan sosial. Jadi masyarakat pertama itu dari era di abad 13, 12 dan seterusnya itu disebut dengan abad agricultural era. Nah, prinsip yang di situ adalah harmoni dan seterusnya. Sampai dengan zaman sekarang, now, ya, entah apa lagi akan muncul setelah ini. Ya, nah ini dilihat dari peradaban manusia, gitu ya. Dari generasi ke generasi ada perubahan. Kalau pakai teorinya Naisbitt atau teorinya Alvin Toffler gitu, jadi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu ya. Nah, makin banyak, makin buat kita mencret ya enggak? Lanjut. Yuk. Nah, ini berdasarkan teori-teori semua sudah diberikan contoh-contohnya, tapi tinggal memperdalam. Lanjut. Terus ini berdasarkan secara teori. Nanti mungkin teman-teman bisa menambah berbagai teori yang lain yang diperlukan. Gitu. Ini hanya contoh-contoh melakukan analisis kritis. Terus lanjut, terus itu belum selesai kok. Terus masih. Terus itu masih ya. Nah, ini kita akan melakukan analisis kurikulum sekarang. Tapi lintas negara itu ada berapa negara yang kami pilih. Nanti siapa yang nanti membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa sih kurikulumnya? Kurikulum di Singapura seperti apa sih? Kurikulum Jepang siapa? Kurikulum Australia siapa? Kurikulum Jerman siapa? Kurikulum Finlandia bagaimana? Kurikulum Amerika Serikat bagaimana? Kurikulum Australia bagaimana? Ada 8 negara kita. Yang pertama Indonesia, Singapura, Jepang, jadi Asia, Eropa, Afrika. Dari 9, coba 9 ada? Tuh. Mohon maaf, Prof. Sampai 8, Prof. Itu sama 8, ya? 4 sama. Ya. Oh iya. Ya. Per 4 sama nomor 8 sama Niki, Prof. Ya, tinggal hilangkan saja. Enggak usah repot, ya. Hilang aja, delete 1 gitu kan. Delete 1. Iya, gitu. Jadi ada 7. Intinya nanti setelah kita diskusi, nanti Pak Yos dengan Agung Eka membagi. Jadi siapa kelompok, dia berkelompok begitu. Ada berdasarkan aliran filsafat. Pilih saja yang bagi orangnya, tidak usah semuanya, contohnya saja. Lalu nanti berdasarkan teori siapa, lalu terakhir membahas kurikulum lintas negara. Nah dari situlah kita belajar budaya masing-masing, beda antara Singapura dengan Jepang seperti apa. Nah itu presentasi antar kelompok dibagi. Pak Yos, ada berapa orang Pak Yos? 17, Prof. Ya, 17. Ada 17, ya. Ya, 17. Ya, silakan dibagi. Nah, kalau bisa berdua lah. Ya. Untuk filsafat, aliran filsafat. 17 kita bagi 2, katakanlah 8 gitu. Ya, 8 orang. Jadi pilih aja yang mana saja untuk yang filsafat. Yang kedua berdasarkan atas
teori, perkembangan teori, ya mungkin kelas E. Nah ini ada 7. Ini dibagi berapa? Ada berapa orang kelas E? Ada 17, Prof. 17 dibagi 2 lah gitu, sama ya. Oke. Ya. Ya. Jadi 22 kan 4, 22 kan 2 ada 8. Nah, itu ada 7 kurikulum. Silakan. Pokok-pokok saja bagaimana melakukan apa sih yang kita bisa pelajari supaya jangan nanti teman-teman ini lebih cenderung mencerca pendidikan kita atau sangat mendewa-dewakan Dewa Komang, Dewa Tantra gitu. Kurikulum orang lain gitu tanpa mengerti ya sebenarnya apa sih kelebihan di kurikulum Jepang ya. Di Jerman gimana, Finlandia yang sekarang yang terbaik itu katanya seluruh dunia itu, padahal negaranya kecil. Nah coba kita belajar dari situ. Nah itulah lintas berbagai budaya. Ya saya kira itu. Banyak, Prof. Untuk ya? memperjelas nanti kita UTS modelnya gimana ya, Prof? Ya tadi kan ditanya UTS maunya gimana gitu. Oh, kalau maunya menurut saya tanya kepada teman-teman dulu gimana, ada yang mau usulan bagaimana. Ya, tadi kan sudah kita sudah belajar dari yang tadi diajarkan dari pertemuan 1 sampai 8 ya, Nak? Halo? Iya, Prof. Ya, Prof. Bisa enggak menulis apakah dalam sebuah makalah begitu, paper kecil gitu. Nah, jangan banyak-banyak 5 halaman, tetapi tetap bereferensi, ya, memiliki acuan. Mau begitu atau bagaimana? Ya, Prof, nggak apa-apa, Prof. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan pilih apa saja yang mau nulis. Pokoknya lulus kan? Review. Ya. Dan cepat. Jangan bikin sakit gitu dan menderita gitu ya. Aduh. Ya. Kayak ketawa. Prof, ini kalau misalnya makalah kelompok kan, Prof? Nilainya kan tidak ada kelompok, nilainya individu. Individu, Pak Yos. Kenapa? Individu. Oh, individu. Ya. Iya. Masa kelompok deh, kayak gimana nilai kelompok? Ada yang tidur, ada yang nulis, kan repot. Ya, siap. Ya, siap gitu. Dan nanti akan dijelaskan apa maunya gitu ya. Nanti kita pada waktunya. Kan nanti Pak Mudano, nanti saya sarankan supaya yang penting bagaimana membuat Anda lulus loh gitu. Sekarang enak, sekarang 85 ke atas sudah A gitu. Dulu kan 96. Sekarang ada perubahan dari nggak tahu, ada SK Rektor. Lalu sekarang 85 sudah A gitu. 5 ke atas. Kalau dulu yang lalu kan 96 baru A ya, Nak? 85 itu masih B+ gitu. Nah. Saya kira itu teman-teman. Jadi ini memenuhi permintaannya Pak Yos dulu, Pak. Harusnya ada berbasis kasus lah. Dikasih kasus ngencret tadi ya, enggak? Enggak, Prof. Masih latihan, Prof, ini, Prof. Ya, masih latihan dia. Ya, ini masih pemanasan, Prof. Ya, masih pemanasan. Jadi, nah itu bisa ditulis menjadi artikel-artikel ya, enggak? Cari kasus-kasus yang sekarang yang hangat, yang up to date dalam masalah pembelajaran teknologi. Jangan semuanya pengembangan. Ya ampun. Belum teridentifikasi dan terjelaskan masalah yang sebenarnya itu ditemukan apa sebelum dirumuskan menjadi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah bagaimana kita menjawab secara teoritis maupun metodologis sebuah masalah gitu loh. Kalau mau kerennya gitu. Kadang-kadang dulu kabur gitu, tidak dilihat. Jadi tadi masalah yang dihadapi siswa SMP 1 itu hanya contoh saja. Apa betul begitu? Nggak tahu. Apa penyebabnya? Belum tahu. Maka itu perlu identifikasi yang sebenarnya masalahnya tentang apa, apanya variabel trigonometri yang mana, gitu, yang mananya di dalam
variabel organismiknya gitu kalau pelajari dengan baik. Nah, sehingga nanti membuat model penelitiannya hubungan antar variabelnya seperti apa, baru lalu pakai PTK gitu. Ya ampun, PTK. Apa penyebabnya? Belum ada diagnosis dengan baik, sudah membuat PTK. Jadi dengan 3 siklus selesai meningkat. Ya ampun, gitu. Meningkat apanya? Bohong gitulah. Ya. Pembohongan yang terjadi, pembodohan yang terjadi, anak yang tidak sakit diberi obat, yang sakit diberi obat, kedua-duanya meningkat itu tuh, meningkat sakitnya atau apa gitu. Ya, ini yang terjadi. Berbagai sekarang perkembangan PTK sekarang banyak di Australia. Saya ingat menjadi penguji luar dari Latrobe University, ada profesor sekarang profesor di jurusan yang nggak usah di kan, saya nguji dia menggunakan PTK untuk doktornya gitu. Nah di tempat kita ya ngeri, nggak boleh gitu ya, karena mungkin PTK-PTK-an gitu ya. Eksperimenan gitu, tidak ada yang dikontrol yang mana gitu Bu ya, Bu Sarifah, Bu Pus tadi yang dikontrol apa, takut-takutnya kontrolnya hilang R-nya ya enggak? Oke. Baik, saya kira itu mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman untuk memacu gitu ya. Ya. Nanti selalu saya minta kesannya gimana pendapatnya, tolong ini selalu menjadi refleksi gitu ya. Gimana menurut Pak Yos dan sebagainya, apa ini kita lanjutkan, adakah manfaatnya ya enggak? Bukan masalah kejelasan. Kita ingin berpikir kritis. Jadi Prof, kalau saya boleh tanggapi, kami memang perlu lebih jauh belajar tentang teori. Sehingga ketika mungkin hanya beberapa yang memahami teori. Ketika dihadapkan kepada persoalan, memang kan harus berbicara sesuai dengan fakta, data, bahkan teori yang kuat, karena itu akan menjadi dukungan kita bisa memberikan komentar terhadap persoalan yang disajikan dan didiskusikan. Tapi malam hari ini Prof Tanter sudah mengawali hal baik, walaupun mungkin belum tajam ya menurut pengamatan saya dalam memberikan sebuah pandangan berkaitan dengan teori-teori yang kami miliki gitu ya, karena mungkin keterbatasan kami seperti itu. Tapi memang tadi kayak misalnya Pak Lalu itu itu bagus teorinya masuk gitu kan, dan kita semua sedang belajar Prof. Cuman memang malam hari ini dengan dengan memberikan sebuah persoalan, lalu kemudian Prof. Tantra juga memberikan kesempatan buat kami semua memberikan komentar, itu bagus. Namun memang kami memang harus belajar gitu ya, jangan menangis, memperlengkapi teori yang harus kami miliki. Enggak, teori bisa belakang. Yang paling penting yang sebenarnya bukan itu, adalah berpikir secara kritis, artinya kita mengatakan berpendapat tentang sesuatu, harus ada dasar, baik dasar teori maupun dasar metodologi maupun dasar filsafati. Itu loh sebenarnya. Ya, critical thinking perlu gitu ya. Itu yang ingin dikembangkan. Sebagai seorang calon doktor gitu, saya sudah pensiun gitu. Nah, ini teman-teman inilah calon-calon dokter muda, mudah-mudahan memiliki pemikiran kritis. Inilah jebolan Undiksa ya enggak? Gitu. Ya. Jangan harusnya insya Allah atau jangan walahu alam gitu ya, repot. Amin. Harus ya Pak. Ya Pak Sahib gitu. Nah mudah-mudahan itu. Nah ini. Jadi sosiologi, antropologi ini memberikan kita kesempatan bagaimana menerapkan teori-teori pada antropologi yang sangat berkembang. Antropologi juga ada antropologi budaya, antropologi sosial, ya, bermacam-macam klasifikasi antropologinya, maunya dilihat dari mana.
Apakah nanti secara filsafati homo educandum, homo sociocus, homo ludens, homo sapiens, ya, homo economicus, ya, dan homo ticus itu juga ada. Jadi homo adalah membentuk manusia sumber daya insani yang berpikir kritis. Sekarang 4C katanya. Nah, 4C, critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan kolaboratif, komunikatif, critical thinking, dan apalagi satu C-nya. Creativity, Prof. Kreatif ya. Terima kasih Bu Ida. Jadi kalau Bu Ida lupa, saya gorok. Kalau profesor lupa, dia punya hak prerogatif gitu ya. Boleh lupa itu hak prerogatif. Jadi kreatif. Nah, tadi banyak kreatif berpikirnya, tapi mungkin kadar critical thinking-nya mungkin perlu ditingkatkan. Bukan masalah teori, Pak Yos. Pemahaman ada teori, tidak. Jadi critical thinking ada dasar. Saya tidak setuju dengan Pak Lalu misalnya menggunakan oppositional atau binary oppositional teorinya. Gitu. Itu banyak kritiknya loh. Nah, mulai sekarang melihat satu teori, coba cek ada enggak kritik terhadap itu. Kelemahannya. Oh, sekarang sudah banyak. Ya, banyak di teori baru muncul lalu dibantah oleh teori yang lain. Nah, itulah menyebabkan kita kreatif tadi, produktif, menghasilkan teori baru. Ya. Saya kira selamat malam, mudah-mudahan tidak menyinggung siapa-siapa. Ya, itu ingin kemarin saya berdiskusi, begitu selesai saya kirim-kirim aja ya melalui WA gitu pendapatnya. Langsung menggali langsung chat itu, ketemu itu oh iya. Nah, gitu. Supaya membumi gitu. Ya. Ada pertanyaan Bu Devi? Kelihatan sedih sedikit memberikan pandangan berbeda sedikit, Prof. Bisa? Silakan. Tadi PTK itu kan kesannya jauh dari disertasi karena memang banyak kelemahan. Tadi sudah ditawarkan oleh Bu Kusniati dan Bu Syarifah tentang eksperimen dan PTK tadi. Cuma saya tadi kalau melihat dari masalah yang dilihat tadi itu dalam matematika itu ada namanya kesulitan memahami soal, begitu, kesulitan dalam melakukan operasi, terus kesulitan dalam memahami konsep matematika. Sehingga menurut saya kayaknya lebih pas kalau misalnya analisis kesulitan siswa dalam belajar materi perbandingan trigonometri seperti itu. Sehingga menurut saya kalau seperti kasusnya nanti supaya mengeksplorasi lebih mendalam kesulitan itu, menurut hemat saya menggunakan kualitatif deskriptif begitu, sehingga nanti kita bisa melihat apakah siswa ini sulit dalam melakukan operasi matematis atau sulit dalam memahami konsep, prinsip, dan memahami fakta-fakta dalam matematika begitu. Karena nanti kalau di analisis itu kita memberikan soal matematika kepada siswa, kemudian dari langkah-langkah pengerjaannya itu kita bisa melihat jalan pikir siswa dalam melakukan kesulitan belajar trigonometri. Jadi kan ada indikator-indikator kesulitan dalam matematika itu ada, seperti misalnya kesulitan dalam memahami masalah, kemudian kesulitan dalam melakukan operasi, dan kesulitan dalam memahami fakta-fakta matematika seperti itu. Ya. Karena selama ini belum pernah dijelaskan secara lebih mendalam tentang penelitian kualitatif deskriptif, begitu, bagaimana menjabarkan jalan pikir siswa. Sudah ketinggalan, Pak Turmuzi, sudah ketinggalan. Kalau mau belajar, iya. Kalau mau menggunakan etnometodologi, ya. Jadi iya, etnografi pembelajaran matematika. Iya. Bukan hanya deskriptif kualitatif, tidak anggung. Nanti oleh proposal yang seperti itu ditolak langsung. Ya, itu kualitasnya satu. Jadi bagaimana melakukan etnografi pembelajaran matematika misalnya di SMP, seperti apa sih budaya belajarnya?
Wah, kalau bisa itu temuan luar biasa. Belum ada yang meneliti itu. Ya, nah, itu yang itu. Ya, bagi seperti mana orang yang ada teori yang dengan nanti analisisnya namanya protokol analisis protokol. Tahu pernah dengar itu? Iya, Prof. Ya, bukan protokoler gitu ya. Nanti akan tiap individu akan memiliki langkah-langkah bagaimana peta jalannya, pemahamannya. Ya, kalau orang main catur itu orang yang pintar langsung set 2 step Tio naik ke depan gitu ya. Tidak. Tapi orang bodoh mesti satu-satu gitu. Tapi ada yang memang pintar langsung rajanya dipindahkan. Nah, contoh ya. Nah, nanti belajar tentang novice ya, and expert itu dengan teori itu. Nah, memang harus banyak belajar gitu ya. Nah, kalau ada yang melalui, jangan hanya pengembangan, jadi belum ada. Pengembangan terus, bukan belum ada yang mengerjakan tadi. Kalau deskriptif kualitatif, masih rendah. Itu yang etnografi. Jadi menemukan budaya belajar seseorang memahami. Misalnya, coba jelaskan Pak Turmusi orang matematik. 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Coba jelaskan. Ya, jelaskan sekarang kok dari mana langkah-langkah bisa supaya cepat bisa memberikan jawaban itu. Karena perkalian itu ada tadi di 2 tambah 2 sama dengan 4 karena perkalian adalah penjumlahan berulang begitu, Prof. Nah, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bayangkan begitu cara orang menjelaskan. Bayangkan kalau Bapak menjelaskan 1000 kali 1000. Bisa tidak dijumlahkan 1000 tambah 1000 tambah 1000? Nah, susah. Ya, itulah yang disebut etnografi. Ada sistem yang tercepat, ya, supaya mereka mendapatkan kesimpulan itu. Kan langkahnya beda-beda. Nah, itu. Coba pelajari itu, cari protokol analisis. Ya, wah susah sekali, memang lama gitu ya, menemukan pola yang terbaik supaya tercepat. Nanti bukan sesuatu yang baru. Bagaimana belajar orang supaya cepat bisa hitung gitu ya. Ya, atau sama dengan orang membaca dengan pendekatan tertentu, orang dalam waktu yang singkat. Saya punya cucu cepat sekali dia bisa baca. Entah gimana apa yang dikerjakan oleh gurunya, cepat sekali. Beda dengan cucu yang satu lebih tua tapi kemampuannya beda. Nah, ini sebagai pengantar saja, dan jadi cocok untuk menggugah gitu ya. Tidak ingin menguji gitu ya. Ya, ada lagi? Masih kita lanjutkan sampai jam 12 malam? Halo? Siap, Prof. Jangan, Prof, lelah. Ya, baik. Makanya kita akhiri sampai di sini. Ini sudah jam berapa? Saya juga dari pagi ini ada ujian, ada pembukaan rencana pembukaan besok pagi ada dari Jakarta untuk S3 bahasa Inggris. Baik, selamat malam. Sampai jumpa di hari minggu depan sebelum kita UTS. Terima kasih. Selamat malam.